Shalom everyone. Selamat datang kembali di acara ibadah kami. Kami dari Great Commission Gospel Ministry dalam bahasa Indonesia, yaitu Amanat Perintah Agung Pelayanan. Ya, selamat bergabung Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang ada di Facebook atau di YouTube nanti. Kami mengucapkan selamat bergabung dengan kami. Shalom. Dan hari ini adalah hari Minggu, tanggal 4 Desember. Ya, ini tanggal 4 Desember. Kemarin hari Sabtu tanggal 3 Desember. Jadi kami kemarin ada kesibukan menghias-hias di gedung gereja anak kami, Andrew. Pasang pohon terang bulan Natal. Jadi ini tanggal 4 Desember tahun 2022. Nama saya Cornelius Ritiau. Dan kami sekarang berada di Los Angeles, California, United States of America, di Amerika kita. Jadi selamat datang, selamat bergabung. Kami akan sama-sama belajar lagi dari firman Tuhan seperti biasanya pada hari Minggu ini. Saya akan bertanya untuk mulai dari semua ini, yaitu pertanyaan, kalau saya sedang sakit mata, apakah saya harus ke dokter gigi? Kira-kira pas tidak? Tidak. Ya, terang jelas tidak ya, sakit mata ke dokter gigi. Atau bagaimana kalau saya sedang sakit gigi? Sudah tahu kalau sakit gigi itu, waduh parah sekali ya. Tapi kadang telinga mas. Kalau saya sakit gigi, apakah saya harus pergi ke dokter jantung? Enggak cocok, ya tidak. Sama sekali boleh pergi, tapi tidak ada faedahnya. Tidak ada hasilnya karena salah dokter, salah tempat pergi. Dan pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau kita sedang mengalami sakit rohani? Kemana kita pergi? Nah, ini akan kita pelajari hari ini tentang hal itu. Banyak saya melihat, saya sudah berkeliling melayani banyak jemaat Tuhan di luar gereja, dalam gereja. Saya banyak melihat banyak orang yang merasa hidupnya tidak ada damai sejahtera. Jiwanya dan sebagainya, boleh saya katakan rohaninya kurang sehat gitu. Tapi mereka tidak tahu kemana mereka pergi untuk dapat kesembuhan rohani. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih atas hari ini, berkati firman-Mu, berkati kami jemaat-Mu, berkati juga hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan semua kita katakan, amin. Jadi dengan itu kita akan masuk ke dalam judul kita. Saudara bisa baca bersama saya di tembok atau di layar. Judul untuk firman hari ini, mari kita baca 1, 2, 3. Berbahagia dan tentram. Subtemanya keberhasilan rohani. Bahasa Inggris, be happy and peaceful. Subtitle, spiritual prosperity. Tadi pagi anak kami Andrew khotbah banyak tentang damai, peaceful, sejahtera. Tentang kita akan menyinggung sedikit hari ini. Saya tidak rencana tapi kita jadi ada kesamaan begitu dengan tadi pagi kami dengar. Oke, baik, kita akan masuk ke poin nomor 1 seperti biasanya. Saya akan dengan cepat, yaitu kata-kata berbahagialah. Katakan, berbahagialah. Be happy or be blessed. Dari Mazmur 1:1-3. Mari kita baca, let's read. Katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, next verse 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Katakan merenungkan. Ayat 3, verse 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan, katakan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Katakan berhasil. Dalam bahasa Inggris katakan, and whatever he does shall prosper. Nah, di sini keberhasilan artinya secara rohani.
spiritual prosperity. Karena yang direnungkan apa? Firman Tuhan. Jadi kita baca barusan di ayat ini nomor 1, kita sebagai anak Tuhan dikatakan kita tidak akan berbahagia kalau kita mencari nasihat kepada orang fasik. Yang mana dikatakan Alkitab orang fasik, dia berkata dalam hatinya tidak ada Tuhan. Boleh dikatakan dia tidak percaya Tuhan, itulah orang fasik. Dan mungkin orang fasik ini juga seorang hebat, seorang gubernur, seorang apa saja yang saudara anggap hebat, tetapi dia ini tidak percaya Tuhan. Jadi kita seringkali terjebak dengan masalah ini, wah dia orang pintar, orang hebat, saya mau cari nasihat kepada orang ini. Tapi firman Tuhan mengatakan, kalau kamu mau berbahagia, jangan mencari nasihat kepada orang fasik. Walaupun dia orang pintar dan sebagainya. Apalagi ya di Indonesia kita sering ya bertanya dan sebagainya kepada orang-orang pintar. Ya nomor 2, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Apa artinya berdiri di jalan orang berdosa? Kita ikut-ikut rame gitu. Kita ikut-ikut dengan kumpulan-kumpulan yang kita tahu persis bahwa orang-orang ini bukan hanya tidak percaya Tuhan, tapi mereka melakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kita belajar minggu lalu bahwa dosa itu karena melanggar firman Tuhan. Dan yang tidak duduk di antara pencemooh. Wow. Pencemooh ini ada tidak di mana-mana? Ya, saudara pernah dicemooh orang? Wah, macam kamu aja mau jadi hamba Tuhan. Macam kamu aja mau jadi kaya. Macam kamu aja. Banyak ya pencemooh ya. Saudara pernah dicemooh? Sedang mencemooh? Ya, begitu ya. Jadi tidak duduk di kumpulan pencemooh. Kalau Anda mau berbahagia, inilah rahasia firman Tuhan. Buku Mazmur dimulai dengan kata berbahagialah. Luar biasa ya. Di pasal 1, ayat 1. Berbahagialah. Jadi saudara berbahagia, nomor 2, juga daripada kita cari nasihat kepada orang fasik, kita berdiri di jalan-jalan orang yang berbuat dosa. Kita belajar ada dosa, ada upah tidak? Kita belajar minggu lalu upah dosa yaitu maut. Dan juga tidak duduk di kumpulan pencemooh. Tetapi ayat 2 katakan tadi, verse 2, Stephen go back tadi verse 1 gitu, verse 2. Ayat 2-nya tadi. Tetapi yang kesukaannya, katakan kesukaannya, ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya apa? Seringkali orang tanya kepada saya, Pak Ritiau, saya baca Alkitab firman tapi nggak ngerti gitu. Saya nggak hafal sekali. Bukan soal masalah dia mengerti atau tidak mengerti. Saudara baca satu ayat misalnya, direnungkan apa artinya ini? Firman Tuhan. Direnungkannya juga bukan hanya 1 menit, 2 menit. Direnungkannya berapa lama? Siang dan malam. Tidak perlu renungkan banyak ayat. Ada tadi ayat 1 saja saudara renungkan. Ayat 1 dikatakan berbahagialah. Oh, aku mau berbahagia. Amin. Tapi ada syaratnya, saudara sudah mengerti. Dan kalau saudara renungkan firman Tuhan siang dan malam, tentu hasilnya dikatakan ayat 3 verse 3, Stephen kita baca verse 3, ayat 3 dikatakan, ia seperti pohon di tanah tepi air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja, katakan apa saja, yang diperbuatnya berhasil. Ya seperti saya katakan tadi, kalau saudara merenungkan firman Tuhan, pasti buahnya buah rohani, ya tidak? Nah, orang kita ini membaca kata prosper, bahasa Inggris, prosperity, wah kita prosperity langsung berpikir tentang mata uang. Padahal firman Tuhan tidak tulis kalau kamu berbahagia, kamu jadi berhasil mendapat jadi kaya, tidak. Prosper. Bukan kita berhasil dalam hal-hal rohani. Amin. Jadi kalau Anda dan saya berbahagia, khususnya kita menghadapi Natal, bulan Natal ini, Christmas, Tuhan Yesus ya. Nanti kita belajar tentang dia, kenapa dia datang gitu ya. Tuhan Yesus kira-kira mau tidak kita berbahagia? Amin. Ya jelas dia mau kita berbahagia hidup kita sebagai anak-anaknya. Amin. Saya dengan cepat ke poin nomor 2, poin nomor 2. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini sangat penting sekali. You will find rest for your soul. Very important. Matthew 11, 28 sampai 29. Jiwamu, katakan jiwamu. Saya ketemu dengan satu teman yang dia sangat depres. Orang kalau depres, jiwanya terganggu, betul? Dan teman ini orang Kristen. Dia mengaku sebagai orang Kristen. Mengalami banyak hal, ternyata dia datang sampai
depres sekali gitu. Jadi saya sering bertemu dengan orang yang depres dalam pelayanan kami. Makanya saya juga pelayanan sebagai counselor, melayani orang-orang yang depresi. Dan yang luar biasa, orang-orang ini rajin ke gereja. Amin. Rajin mendengar firman Tuhan. Rajin berdoa mungkin juga. Tapi hidupnya selalu penuh dengan depresi. Jadi tadi kita baca poin nomor 1, kita datang kepada Tuhan, jangan orang fasik. Tapi ini kita baca, kita waktu masa kesusahan. Saya katakan tadi, kalau saya sakit gigi, tidak mungkin saya ke dokter jantung. Salah dokter. Tapi kita dijanjikan, kita baca Matius 11, tadi Matius 11. Ya. Ini Tuhan Yesus yang berkata, oke? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, baca yang keras. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. You will find rest for your soul. Nah, dunia mencari ketenangan ya. Jiwa ini, saudaraku, di Amerika itu katanya anxiety bahasanya. Anxiety itu juga seperti pembunuhan. Banyak orang, anak-anak muda bahkan di Amerika ini yang meninggal dunia karena stres, karena anxiety. Kalau orang sudah depresi, stepnya tuh jadi anxiety, seolah-olah kita, aku nggak kuat lagi, aku mau keluar dari dunia ini. Akibatnya apa? Bunuh diri, banyak gitu. Banyak ini orang-orang ini, banyak orang Kristen loh. Orang apa ya artinya orang yang rajin datang ke gereja dan menyembah. Tapi di sini yang berkata Tuhan Yesus. Kalau saya yang berkata, mungkin Anda di rumah cuma, Pak Ritio kan manusia juga ya. Nggak mungkin di sana Allah gitu. Tapi ini Tuhan Yesus. Nah, kita punya masalah. Seringkali sebagai orang Kristen, sering saya ketemu orang-orang berkata, Pak Ritio, kan Tuhan sudah tahu saya susah. Tuhan sudah tahu saya terganggu dan sebagainya. Tuhan sudah tahu saya begini, bagaimana. Betul, Tuhan tahu. Tetapi kita punya masalah bukan soal Tuhan sudah tahu. Tuhan mengatakan, kamu datang kepada saya. Betul? Nah, ini kita menjadi masalah. Banyak kita sudah mengassume Tuhan sudah tahu, tapi Tuhan minta kita datang. Datang kepada Dia dan mengatakan, Tuhan, aku minta tolong gitu. Mau saudara berdoa dan menyembah dan sebagainya, nanti kita pelajari poin berikutnya. Tapi di sini kenapa saya katakan penting sekali? Karena masalah manusia itu sebetulnya masalah bukan hanya rohani tapi psikologis, masalah jiwa. Kejiwaan itu psikologis ya. Saya juga pernah lihat ada pendeta nggak kuat bisa masuk ke rumah sakit gila, betul? Ada, hamba Tuhan. Saya nggak kuat karena masalah depresi dan sebagainya bisa kita masuk ke rumah sakit gila karena pelayanan yang begitu dahsyat dan tantangan yang luar biasa. Nah, dikatakan semua yang letih lesu, betul? Go back verse 28, Stephen, letih lesu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Letih lesu ini burn out gitu bahasa Inggrisnya. Capek dengan hidup, capek dengan saya juga pelayanan sudah selama ini seringkali juga burn out juga, capek dalam pelayanan tidak mudah ya. Apalagi kami, bukan saya arogan, sudah 50 tahun ini sampai saat ini ya capek juga melayani Tuhan. Tidak. Capek melayani dan sebagainya, kita keliling kemana-mana dan sebagainya. Tapi di sini kata-katanya bukan hanya capek, tapi letih, lesu. Wah, ini orang Jawa mungkin lebih ngerti kata lesu ya. Itu capeknya tuh capek sekali gitu, capek pikiran, capek apa segala ya, lesu. Nah, ini Tuhan Yesus pakai kata itu, letih dan lesu. Dan juga udah letih lesu berbeban berat, banyak tanggungan lah gitu. Iya, utang, apalagi, ya banyak kita punya anak-anak gitu ya. Orang Indonesia bilang banyak anak banyak berkat. Tapi ternyata rezeki ya, tapi ternyata banyak anak banyak itu beban berat juga ya. Jadi beban ya gitu ya. Jadi, nah segala macam hal yang kita hadapi, letih lesu berubah, tapi di sini kata Tuhan dan Dia akan memberikan kita kelegaan. Dan juga kita baca tadi ayat 29 dikatakan jiwamu. Coba Stephen ayat 29 kita lihat sekali lagi 29 Stephen dikatakan Tuhan Yesus berkata ini, bukan saya, Tuhan Yesus pikul aku pasang belajarlah padaku. Nah kita ini mau datang ke Tuhan kita juga perlu belajar ya. Karena aku lemah lembut
dan rendah hati dan jiwamu. Itu yang kita perlu, makanya saya kata pentingnya tidak. Saudara mau jadi Kristen jiwanya terganggu terus? Ya. Ini bukan jiwa itu bukan soal makanan minuman ya tidak. Jiwa lebih dari makanan minum. Saudara boleh kaya, saudara boleh sehat dan sebagainya walafiat, badan sterek apa besar itu. Kalau jiwa terganggu gimana? Makanya banyak di Amerika ini orang kaya miliuner bunuh diri karena jiwa terganggu. Orang kaya, ya kita lihat-lihat ini di Amerika saja. Mungkin sementara saya bicara ini ada orang kaya miliuner mau bunuh diri karena jiwanya terganggu. Jadi belum tentu kaya jiwa tidak terganggu. Jadi mendapat ketenangan. You find rest. Ya. Ini tenang kita cari. Amin. Jadi saudara perlu datang kepada siapa? Tuhan Yesus. Nah, orang berpikir datang ke Tuhan Yesus, Pak Rityawa, aku sudah ke gereja tiap minggu. Bukan. Ya, itu betul. Kita ke gereja menyembah, oke? Saya sering kata namanya saja ibadah, ya. Orang beribadah itu gereja beribadah, ya. Bisa tidak kita datang kepada Tuhan Yesus setiap hari, setiap detik, setiap saat? Bisa tidak? Karena firman Tuhan bilang Tuhan kita tidak pernah tidur, ya. Tidak pernah ngorok. Tuhan selalu melek gitu, ya. Jadi kita bisa datang kepada Dia anytime. Itu tidak masalah. Jangan saudara pikir, wah nanti saya tunggu hari Minggu baru saya ke gereja. Bagaimana kalau hari Minggu tiba-tiba kita sakit? Hujan deras, banjir, halangan. Saudara dan saya bisa datang kepada Tuhan Yesus kapan saja. Datang kepada Dia. Dan saya yakin dan garanti, kalau Anda datang dengan kejujuran, kepada Tuhan yang mengatakan, Tuhan tolong aku. Saya sering berdoa. Tadi pagi juga di gereja kami, saya berdoa untuk keluarga. Tentang mereka semua minta tolong. Saya kemarin ke dokter, periksa ini, yang ngurus saya orang mantrinya, orang hitam tinggi besar gitu. Saya pikir dari jauh ini serem orangnya. Begitu saya ngomong, lembut. Dan saya berdoa dengan dia. Dia bilang, tolong saya, keluarga saya, ayah saya sudah hampir 90 tahun, papa. Dan kita doakan, ternyata orangnya lembut juga gitu. Dan saya berdoa dengan saya layani dan dia terima Tuhan Yesus. Amin. Itulah kita. Karena datangnya kepada Tuhan Yesus. Dan supaya dia bilang, dia nggak sangka, terima kasih banyak. Kita perlu mendoakan orang gitu. Nah, makanya pelayanan kami itu seperti itu. Oke, saudara tangkap, jadi datangnya kepada siapa? Tuhan Yesus. Setiap saat, pagi, siang, sore, malam, setiap datang. Dan saudara katakan, Tuhan Yesus, saya perlu dibantu. Amin. Nah, poin nomor 3, saya nggak lama. Kalau kita datang ke Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan kita akan mendapat damai sejahtera Allah. Peace of God. Tadi pagi anak kami Andrew berbicara soal peace of God. Dan tidak kebetulan, saya tidak percaya, tapi kami juga akan menyinggung soal peace, tentang damai sejahtera. Nah, ini juga dicari oleh seluruh dunia. Seperti saya katakan tadi, banyak di Amerika ini orang-orang yang sangat kaya, mereka tidak ada damai sejahtera. Jadi, bagaimana kita memikirkan dalam hidup ini, walaupun kita kekurangan dan kelebihan, dan mungkin cukup-cukup, bagaimana kita mendapat damai sejahtera ini. Dan seperti saya katakan tadi, saudara perlu mengatakan, oh aku datang kepada Tuhan Yesus nanti hari Minggu. Tidak usah, kapan saja bisa datang. Nah, ini juga bukan hanya datang, tapi kita perlu datang dengan bersujud dan berdoa. Amin. Coba kita baca Filipi 4:6-7. Jadi Paulus katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Amin. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam apa? Dalam doa. Dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, bukan berarti saya katakan firman Tuhan mengatakan, oh dia lagi susah kita mengucap syukur karena saya susah. Bukan itu. Waktu kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan segala orang Indonesia bilang unek-unek gitu ya. Saya tahu unek-unek Tuhan gitu ya. Betul tidak? Katakan dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Jadi kita doa, kita memohon, dan pada saat itu juga kita dengan waktu yang sama kita mengucap syukur. Kenapa penting mengucap syukur? Nanti ayat berikut kita akan lihat. Ucapan syukur ini penting sekali karena kita ini jangan seperti bangsa Israel. Ya, bangsa Israel ini sulit bagi mereka mengucap syukur walaupun mereka sudah dibawa keluar dari Mesir dan sudah disediakan awan, tiap burung, segala makan sebagainya, masih ngedumel. Makanya ada firman Tuhan mengatakan janganlah kita melayani Tuhan dengan penuh bersungut-sungut. Ya, tidak baik. Kita mengucap syukur
Dalam doa ini perlu, saya sering dengan istri saya kalau kami berdoa, makanan pun kecilnya, kami katakan, ya Tuhan kami sambut makanan minuman ini dengan penuh pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucap syukur juga jangan hanya dari mulut saja ya. Betul-betul saudara mengatakan, Tuhanku pemeliharaku. Amin. Jadi perlu kita ucap syukur karena firman Tuhan mengajarkannya. Kalau kita belajar ucap syukur, ayat berikutnya, next verse, Stephen, verse 7, ini penting. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam siapa? Yesus. Ingat, kita berbicara soal pikiran, soal hidup nggak tenang dan sebagainya, kita khawatir dan depresi, dan waktu kita datang waktu kita berdoa dengan bersujud berdoa mengatakan dengan jujur ya, kata Tuhan, inilah masalahku, inilah segala kesusahan aku. Tadi kan Tuhan Yesus bilang yang letih lesu. Ayat berikutnya bilang kita juga berdoa, datang dengan doa, mengatakan dengan mengucap syukur. Dan apa akhirnya dalam kita lakukan itu damai sejahtera Allah yang kita nggak pikir-pikir gitu. Di luar akal akan memelihara hati dan pikiran. Saudara mau nggak pikiran dan hati kita dipelihara oleh Tuhan? Artinya dipelihara dengan damai sejahtera, ya tidak? Yang dicari manusia pada saat-saat peperangan di dunia ini ada bukan hanya peperangan tentang bangsa dengan bangsa, peperangan antara penyakit juga. Kita dilawan dengan roh-roh penyakit dan sebagainya yang berterbangan di udara dan itu. Jadi kita perlu hidup kita ini, hati, khususnya pikiran kita ini jangan sampai terganggu. Kan kejiwaan yang tadi depresi dan sebagainya, anxiety itu pikiran. Tapi dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus dengan diberikan damai sejahtera. Aku mau damai sejahtera. Anda mau tidak di rumah penuh damai sejahtera? Mungkin Anda saya tidak tahu ada di mana dalam suasana yang mungkin Anda berpikir, aduh ini susah banget ya hidupnya, nggak ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Anda datang kepada Tuhan Yesus, amin. Dan berdoa, kasih tahu Tuhan Yesus. Just tell Jesus what you need. Tell Jesus what's our problem. And He's a good God, you know. He's gonna fix you. He's gonna give you a peace and joy. Kenapa Tuhan Yesus bisa memberikan damai kepada kita? Ayat berikut ini. Contoh Yesaya 95 Yesaya. Ini tentang kelahiran Tuhan Yesus dalam bahasa Indonesia ayat 5, bahasa Inggris ayat 6, oke? Makanya 6 dan 5 ya, sama ayatnya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra, itu siapa? Yesus Kristus. Telah diberikan untuk kita lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, baca keras, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, apa dia? Raja Damai. For unto us a child is born, and unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting, Prince of Peace. Raja Damai. Bagaimana kita nggak mau datang kepada Tuhan Yesus ya? Kan di dunia ini ada banyak raja ya. Tapi jangan rajanya orang fasik tadi. Nah, kita suka datang kepada orang fasik. Makanya saya katakan, datang kepada Tuhan Yesus, datang kepada orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, karena kita tahu di sini Tuhan Yesus disebutkan oleh firman Tuhan, bahkan sebelum dia lahir namanya disebut Raja Damai. Kita kalau Raja Damai sifatnya berkuasa memberi apa? Damai. Amin. Mau nggak kita datang ke dia? Saya mau Dalam dunia yang saya dengar juga, kami kemarin ada persekutuan doa untuk penginjilan kabar dari Indonesia, itu susah Indonesia sekarang. Mau itu susah segala secara finansial, susah segala masyarakat, tekanan agama dan sebagainya, ada macam isu di Indonesia. Jadi walaupun Anda ada di Indonesia, kami di Los Angeles, kira-kira Tuhan Yesusnya sama tidak? Sama. Kami di Amerika, di Los Angeles datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Jadi walaupun kita ada segala macam beban berat sekalipun beban saya tidak tahu, beban Anda berat sekalipun, datangnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara akan dicukupkan dan juga diberi damai sejahtera. Ada amin? Kenapa Tuhan Yesus mengatakan, firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus damai sejahtera? Karena dia katakan sendiri, Yohanes 14, Stephen, John 14:7. Nah, Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku, Tuhan Yesus ya, ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar.
Nah ini semua tentang damai sejahtera, Pak. Saudara berbahagia, kita di Mazmur kita baca, ya jangan cari orang lain, jangan duduk orang berdosa dan cari pencemoohan dan sebagainya, renungan firman Tuhan. Dan sekarang Tuhan Yesus katakan, aku datang juga untuk berikan kamu apa? Damai sejahtera. Ini luar biasa Tuhan Yesus. Pada satu saat dia bilang, di dalam dunia ini kita akan mengalami tribulasi. Tribulasinya adalah kesulitan. Dia kasih tahu pada murid kita akan mengalami segala macam hal. Tetapi di tengah tribulasi itu, di tengah turmoil apa segala sedang bergoncang dalam hidup kita, dalam rumah tangga dan sebagainya, pelayanan. Tiba-tiba di tengah itu Tuhan Yesus bilang, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, damai sejahtera yang tidak diberikan oleh dunia. Nah kita punya masalah, kita cari ke dunia. Saya katakan tadi, saya mulai dengan katakan berbahagialah orang tidak mencari nasib pada orang fasik. Saudara tidak akan dapat damai sejahtera. Amin. Nggak ketemu. Karena firman Tuhan mengatakan, Tuhan kata, aku yang kasih damai sejahtera. Dan dia adalah raja damai. Dia bisa dong. Seorang raja damai ya bisa memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera itu sah. Karena dia raja yang kasih tahu. Ada amin, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Ya. Pelajaran ini saya rasa sangat sederhana, tapi tidak dipahami. Mungkin didengar tapi tidak sungguh-sungguh dipahami. Banyak kita bahkan orang Kristen. Dan saya keliling, Bapak Ibu Saudara di rumah, di Facebook, di YouTube. Saya sudah keliling. Dalam gereja luar saya katakan tadi, saya masih lihat banyak orang-orang Kristen depres. Depres banget. Tidak ada damai sejahtera. Dalam keluarga, dalam pribadi. Waduh, susah lah gitu. Apalagi di akhir zaman ini, amin. Di mana Tuhan Yesus katakan kedurhakaan akan makin bertambah ya. Kita hidup di society yang bikin kita depres ya. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Berubah tidak Tuhan? Berubah tidak? Kalau Tuhan Yesus berubah, damai sejahteranya berubah tidak? Tidak. Dan Tuhan Yesus tidak pernah menipu, saudara. Dia tidak pernah berbohong. Kalau dia bilang damai sejahtera aku berikan, ya pasti beri. Tapi masalahnya Anda dan saya mau datang tidak kepada dia, gitu kan. Seperti saya selalu bilang kan, ada orang bilang, Pak, kalau saya diselamatkan terserah Tuhan. Bukan, keselamatan bukan terserah Tuhan, dia sudah kasih. Jadi terserah siapa? Kita. Ya. Karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan kamu punya perbuatan kan, pemberian Allah dikasih. Nah, damai sejahtera juga ditawarin gitu. Mau nggak datang kepadaku, amin. Mau nggak terima ini? Nah, kita suka Tuhan kayaknya Tuhan nggak bisa handle ini terlalu besar utangku gitu. Utangku saja bicara utang. Tuhan kayaknya ini, tadi pagi juga anak saya juga bicara gitu. Ada satu pengharapan yang kita tidak duga-duga. Kita dapat dari Tuhan. Bukan mujizat loh. Tentang Zekaraya sudah berdoa dijawab Tuhan, doanya malah dia bingung. Kayak nggak percaya dijawab. Malaikat Gabriel ngomong sama dia tadi pagi. But anyway, dan Tuhan Yesus Raja Damai, katakan Raja Damai. Aku mau datang pada Tuhan, katakan. Dia berjanji kok. Dunia mencari damai. Makanya tiada damai kita perang. Karena perang apa? Karena ada masalah ego, masalah pikiran dan sebagainya. Kejahatan akan tetap ada. Jadi saudara datang kepada Tuhan Yesus, seperti saya setiap hari, saya bangun pagi, saya datang kepada Tuhan Yesus dengan penuh pengucapan syukur. Jangan Anda pikir Pak Ritio kelihatannya, wah gagah, pasti hebat di Amerika, pasti tidak mengalami stres gitu dan kesehatan. Saya akui, saya perlu ke dokter. Saya kemarin baru pulang dari dokter, saya kasih kesaksian tadi sampai mantrinya terima Tuhan Yesus. Nanti akhir bulan ini juga saya akan pergi lagi ke dokter lagi untuk periksa namanya kolonoskopi. Itu ada banyak kanker, jadi diperiksa bersih atau tidak. Itu perlu setelah umur 50 tahun ke atas katanya di Amerika boleh dicek itu, usus kita dicek. Jadi tidak kena kanker usus. Oke, jadi kita perlu dokter, tapi yang penting dokter di atas segala dokter. Apa namanya? Tuhan Yesus. Dia Raja Damai. Amin. Poin terakhir, nomor 4, last point, Stephen. Tuhan Yesus Kristus adalah sumber air. Katakanlah sumber. The Lord Jesus Christ is the living water. Yohanes 4. Jadi Tuhan Yesus bukan saja dia memberi damai sejahtera, tapi dia memberikan kita air hidup. Air hidup yang artinya mengatakan
bahwa kita tidak akan merasa haus, thirst lagi dengan hidup ini yang kayaknya aduh kok begini terus ya, kok susah terus gitu. Tapi Tuhan Yesus bertemu dengan satu wanita di sumur, orang Samaria, dan ini konversasinya kita baca Yohanes 4, 10-14. Next verse, Steven. Oke. Jawab Yesus kepadanya perempuan itu, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, baca keras, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu apa? Air hidup. The living water. See? Jadi wanita ini agak heran juga, kok dari apa itu air hidup? Tapi itu next verse kita baca. Siapa saja. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau peroleh air hidup itu? Jadi Tuhan Yesus taruh di benaknya, ini air hidup ada. Dan wanita ini karena dia tidak kenal siapa Tuhan Yesus, dia berpikir tentang natural. Tapi Tuhan Yesus membicarakan supernatural. Itu cara Tuhan Yesus bersaksi dari natural, lalu kita akhirnya kepada supernatural. Jadi wanita ini nggak ngerti, dia pikir air sumur ini. Padahal Tuhan Yesus tidak bicarakan itu. Next verse, ayat berikut Steven 12. Tuhan Yesus bicara ini, apakah engkau lebih besar, bukan ini perempuan masih bertanya, apakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anak ternaknya. Masih wanita ini berpikir tentang sumur, natural, the water, natural water. But Jesus does not think about that. Next verse. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, yaitu air sumur ini, ia akan haus lagi. Next verse. 14, jelas sekali. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi, katakan mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar, baca yang keras, sampai kepada. Amin. Nah kita tahu kita orang Kristen sudah dijamin hidup yang kekal. Kita baca tadi ya, kalau terima Tuhan selamat, terima Tuhan Yesus dalam hati dan sebagainya. Sekarang bukan hanya kita diberi, tapi Tuhan Yesus bilang, aku bisa kasih kamu air hidup. Ya boleh katakan Tuhan Yesus sumbernya. Jadi kita harus menimba air ini dari mana? Tuhan Yesus. Kembali kepada kita tadi di Mazmur dikatakan, kamu jangan pergi ke orang-orang fasik. Jangan berdiri di antara orang berdosa, jangan timba airnya nyarinya ke sana gitu ya. Jangan juga duduk sebagai pencemooh. Waduh, ini kok begini, saudaraku tuh begini. Semua orang disalahin begitu ya. Mencemooh karena dia hidup kekurangan, orang lain disalahin gitu ya. Makanya padahal firman Tuhan belajar kita datang kepada Tuhan Yesus. Kalau Anda ada di Indonesia, di mana saja Anda berada, di mana di Eropa, di Australia, di mana saja di muka bumi. Kalau Anda mau tahu ya, khususnya kepada kita orang Indonesia, kita disediakan air hidup, sumbernya Tuhan Yesus. Jadi bagi saya untuk mendapat air hidup ini, saya harus menimba air. Datang, timba air Tuhan Yesus. Dia bilang kok, akulah sumber itu, air hidup. Dan bukan hanya saja kita sebagai orang Kristen, kita diselamatkan, dari hidup kita ini dikatakan keluar apa ini penting sekali. Kita akan menjadi mata air, katakan mata air di dalam dirinya, diri kita yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup kekal. Ya kita lihat pasal selanjutnya, kalau pasal ini bicarakan Roh Kudus lah gitu. Tapi di sini kita lihat bahwa hidup kita ini menjadi banyu mercu air apa itu mengalirkan, bisa kita menjadi saksi kepada orang lain. Hidup kita penuh dengan kesukacitaan, betul? Karena mata airnya dalam hidup kita akan memancar sampai kepada hidup kekal. Jadi saudara, sampai nanti kita dipanggil Tuhan, itu selamanya ini berjalan terus. Kan dikatakan sampai hidup kekal. Berarti hidup dan mati tetap tidak sampai hidup kekal. Kita mempunyai air hidup ini luar biasa ya. Ada kalau tidak di buku Wahyu Tuhan dikatakan berbahagialah orang datang yang pada sungai air yang hidup. Saya tidak taruh ayatnya tapi ada. Di buku Wahyu Tuhan Yesus juga berkata seperti itu. Jadi saudara mau menikmati hidup. Watch this. Saudara mau menikmati hidup,
kita free, bebas dari khawatir, bebas dari depresi, dari anxiety, kita bebas dari segala masalah hidup ini, letih lesu, beban berat. Jawabannya cuma Tuhan Yesus. Kita datang kepada Tuhan Yesus dan juga kita berkata, Tuhan Yesus, ini aku. Dengan percaya, dengan iman mengatakan, Tuhan, aku percaya kalau aku datang kepada Tuhan Yesus, Engkau akan memberikan aku damai sejahtera karena Engkau Raja Damai. Engkau juga akan memberikan aku air hidup dalam hidup ini yang memancar terus. Jadi aku bukan menjadi orang Kristen yang penuh kedepresian, kita menjadi orang Kristen yang bersaksi. Amin. Betul? Saudara dan saya datang kemana, orang lihat, wah ini orang kok senyum terus dia. Kok dia ketawa terus lagi masa kok sudah mau dioperasi, di meja operasi kok senyum terus dan berdoa terus. Orang kan heran, kamu gimana sih? Kamu kan lagi susah kok senyumnya, aku punya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Betul? Kita punya Tuhan Yesus. Terserah kita, Anda mau datang atau tidak pada Tuhan Yesus. Beri pujian dong pada Tuhan Yesus, Dia adalah air kita. Dan saudara mau hidup damai sejahtera, dan saya katakan ini, dalam semua firman Tuhan ini tidak ada dikatakan tentang mata uang, betul? Betul? Ada orang berpikir, waduh kalau saya punya 5 juta dolar mungkin hidup saya tenang. Betul tidak? Ternyata orang kaya di Amerika, Michael Jackson bunuh diri, ya. Whitney Houston bunuh diri, Elvis Presley bunuh diri, siapa itu yang Robin Williams yang pelawak malah bunuh diri pakai drug. Padahal uangnya bisa beli Bali, bisa apa segala ya. Jadi kira-kira jawabannya uang tidak? Tidak. Tuhan Yesus, amin. Saya menyatakan ini bukan karena pendapat saya Bapak Ibu. Saya katakan saya tidak suka mengatakan ini menurut pendapat saya. Kita tahu, kita baca ayatnya. Sumbernya Tuhan Yesus. Anda mau hidup tenang, dan juga mungkin tentram, kebahagiaan dan tentram. Topik kita ya, hari ini ya. Bukan hanya bahagia, tapi tentram. Orang banyak bahagia belum tentu tentram. Karena dia kata sebagai, oh aku bahagia, aku banyak uang. Tapi hidupnya tentram tidak nih. Yang berbeda ya tidak. Seperti saya katakan tadi. Tentram dengan bahagia itu 2 kata yang berbeda. Saudara berbahagia belum tentu tentram dan sebagainya. Mungkin kebahagiaan dari dunia ini dan sebagainya. Tapi tentram damai sejahtera datangnya dari Tuhan Yesus. Oke? Jadi apa kesimpulannya? Aplikasi, Stephen, konklusi. Kesimpulan aplikasi, hidup berbahagia dan tentram sama sekali tidak bisa dibeli dengan mata uang apapun. Amin? Saya baru katakan tadi. Saudara tidak bisa beli kebahagiaan dan hidup, artinya bahagia dan tentram. Mungkin saudara bisa beli bahagia dengan uang, bisa ya. Tapi kalau bahagia dan tentram, ya tidak bisa dibeli dengan uang. Dua-duanya nih jadi satu. Berbahagia dan tentram tidak bisa. Apapun saudara mau punya uang. Tadi kami baru berangkat ke gereja dari pagi, teman kami bicara, ini orang terkaya di dunia, ini nomor 2, nomor 3. Tapi bukan soal terkaya, hidupnya tentram tidak. Amin. Banyak orang kaya juga tidak tentram. Saya pernah dengar cerita, nggak tahu ini betul, ada orang kaya sekali, dia harus sewa 1 orang untuk duduk makan di depan dia. Ayo makan, jadi dengan orang itu makan, dia ikut makan. Karena apa? Dia hidupnya tidak bisa makan, nggak tentram. Dia harus dia nggak hilang, nggak ada damai sejahtera. Dia harus hire orang untuk makan di depan dia supaya dia jadi ada nafsu makan. Saudara bayangkan ini orang kaya gitu. Ini tidak tahu ceritanya benar atau tidak. Mungkin Anda juga pernah dengar ya cerita ini ya. Dan mungkin banyak ya. Kita harus sewa orang ini untuk saya jadi enak, jadi bahagia gitu. Ada haleluya. Jadi poin B. Kesimpulan, seringkali kita mencari kebahagiaan dan ketentraman dengan cara pelesir. Halo, keluar kota, pelesir ke luar negeri, dan berbelanja, membeli barang-barang atau material yang baru. Tetapi semuanya itu adalah kebahagiaan dan ketentraman yang bersifat apa? Sementara. Nanti kita baca ayatnya. So everybody wants to go outside. I've seen a lot of people. I'm on the Facebook. I like to use Facebook as the tools to share the gospel. But I've seen a lot of pictures. People, they go outside the country, Roma, Italy, all America, they take picture. Wah, kelihatannya enak banget. Kesenang ya tidak? Pelesir ya. Ada pelesir kemana-mana. Untuk apa? Rasa senang ya tidak?
Tidak mungkin orang lagi Palestina tuh, aku kok di sini, aku kok di Roma ya gitu, aku kok di LA, semua orang mau kayak orang Palestina mau bersuka cita gitu ya. Banyak orang saya lihat begitu, tapi masalahnya ini semua hanya sifatnya sementara. Kita baca ayat ini, Stephen, 2 Corinthians 4:18. Firman Tuhan, so kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi kita pilih mana? Mungkin kita lihat Roma, kita lihat, wow, wonderful semua, puing-puing, segala macam kita lihat. Tapi udah pulang ya, segitu aja ya. Depres lagi nggak pulang? Capek nggak? Uangnya ente, baru punya utang malah banyak. Jadi pleasure-nya itu hanya temporary ya, sementara ya. Jadi ya sementara ya tidak. Saya kemarin saya beli mobil baru, Porsche mahal sekali. Ketabrakan, nggak tahu bagaimana, bukan mobil baru lagi ya tidak. Betul, jadi mobil bekas, hilang damai. Kami sering beli mobil di Amerika, kalau orang bilang, itu mobil baru keluar, begitu keluar dari dealer, itu udah nggak baru lagi, udah bekas ya. Mau dijual juga udah nggak seperti harga yang kita beli ya, udah jadi barang bekas. Karena semua yang kelihatan sifatnya sementara. Tapi kita melihat satu yang kekal. Tuhan Yesus kelihatan tidak? Nggak kelihatan. Tapi kita bisa melihat dalam iman. Oke, jadi kita tahu Tuhan Yesus ada, kita dalam iman. Tapi pengertian dari firman Tuhan ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus pada gereja di Korintus, yang tidak kelihatan ini yang kekal. Saudara mau pilih yang mana? Ya jelas aku pilih Tuhan Yesus. Aku belum lihat surga. Aku rindu. Tapi aku sudah lihat dalam Tuhan Yesus. Karena kewarganegaraanku di mana? Surga. Amin. Surga jangan dirubah dengan materi ya. Nggak bisa ya dibeli. Surga bisa beli dengan uang tidak? Damai sejahtera bisa dibeli dengan uang tidak? Amin. Haleluya. Oke, Stephen, konklusi. I'm done with this. Kebahagiaan dan ketentraman di dalam dunia ini hanya bisa kita dapati dengan jalan kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus, saya katakan tadi, dan apa? Sambil kita menyembah dan melayani Dia. Dan bukan melayani hawa nafsu dunia, hawa nafsu kedagingan kita, dan hawa nafsu setan. Kenapa saya katakan hawa nafsu ini? Kita akan baca Matius 4. Jadi Matius 4 ini ketika Tuhan Yesus dicobai oleh setan. Iblis sendiri. Siapa iblis? Dia yang bikin susah. Dia bikin susah kita ya. Bapak segala dosa dan sebagainya, pembunuh dan pembohong dan sebagainya, iblis. Kalau tidak ada iblis, kita tenang ya tidak dunia. Tenang tidak? Saudara mau hidup tanpa iblis? Tenang kita. Tidak perkelahian, karena dia pembunuh dan sebagainya. Nah, saudara mau iblis lari dari hidup Anda? Mau iblis meninggalkan kita supaya kita hidup tentram, menyembah Tuhan Yesus dan melayani Tuhan Yesus. Kita bukan hanya saja menyembah, tapi kita melayani. Baca ayat. Dan iblis membawanya, yaitu setan membawanya pula Tuhan Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua apa? Kerajaan dunia dengan kemegahannya. There you go. Waduh, kita orang dunia, wah hebat ya. Seperti saya kata tadi, Roma hebat ya, Italia, Amerika loh, air terjun di daerah Chicago Niagara Falls, so beautiful. A lot of tourists ke sana, Hawaii, orang wow senang. Itu hanya duniawi betul, dan juga hanya sementara. Dan kemegahan mereka megah. Nah setan kasih tahu, hey look at this. Saya kasih kamu, baca next verse 9. Dan berkata kepadanya Tuhan Yesus, semua ini akan kuberikan kepadamu jika apa? Engkau sujud. Nah ini menjadi satu masalah dari kita juga orang-orang Kristen. Kita salah datang kepada siapa? Makanya dari tadi saya katakan kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita mencari ketentraman hidup ini dengan datang kepada seorang yang memiliki kerajaan dunia. Dengan billion dia punya laskar ya, demons ya, dikuasai oleh orang-orang ini. Kita mencari hawa nafsu dunia, bukan mendapat damai, hilang damai, nggak pernah puas. Saya pernah dengar ada orang bilang kalau orang korupsi itu selalu ingin $1 lagi. Udah banyak, I want more.
corruption people, orang korupsi, they say, I need a dollar more. Nggak pernah bahagia. Oh dulu gaji saya cuma $7 sejam di Amerika dulu. Oh Tuhan, aku kurang nih, aku tambahin dong. Sekarang dikasih Amerika $15 sejam. Bahagia nggak? Masih kurang. Nah, iya tahu, kita tahu sendiri. Sekarang di Amerika kan $15 itu yang paling rendah. Ya. Minimum wage $15 ya, per hour, 1 jam. Jadi banyak saudara kerja 1 hari 8 jam, ya bisa 1 hari bisa bikin Rp1.000.000 gitu ya, betul tidak? Rp1.000.000 1 hari loh kerja di Amerika. Tapi masih mau terus, Tuhan masih kurang nih gitu ya. Nah, itulah kita manusia. Nah, itu disodorkan oleh iblis setan. Kerajaan dunia, hawa nafsu dunia, tak kasih kamu. Tapi kamu mesti apa? Nyembah aku. Halo. Ini yang ditantang Tuhan Yesus, salah wesel nih. Karena ayat berikutnya bilang ini, the next verse 10, Stephen. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis. Aduh, ini tanda seru nih ya. Tuhan Yesus nggak ngomong pelan, ini tanda seru. Nyala iblis. Sebab ada tertulis, engkau hanya apa? Menyembah Tuhan Allahmu dan apa? Hanya kepada dia saja engkau beribadah. Bahasa Inggris, serve, melayani. Menyembah melayani. So, and dikatakan bahasa Inggris, then Jesus said to him, away with you, Satan, for it is written, you shall worship what? The Lord your God, and him only you shall serve. Serve artinya melayani. Jadi kita datang bukannya menyembah, juga kita melayani. Kenapa dikatakan Tuhan Yesus kita menyembah melayani? Karena kita kalau menyembah saja tidak cukup. Saya tidak tahu Anda sudah keluar masuk gereja berapa puluh kali, berapa ratus kali, menyembah atau beribadah. Oh saya beribadah. Enggak cukup. Saudara harus mencoba untuk melayani Tuhan Yesus. Kalau saudara menyembah dan melayani Tuhan Yesus, apa akibatnya? Next verse, kita lihat ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat datang melayani Yesus. Nah pertanyaan, kenapa iblis meninggalkan Tuhan Yesus? Melayani Tuhan. Dan diusirnya. Dan juga diusir. Si iblis kalah. Kita sudah dengar khotbahnya ya, dia bodoh ya. Dia kalah sama Tuhan Yesus. Dia menawarkan harta kekayaan dunia. Betul-betul harta gitu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan menawarkan damai sejahtera. Damai sejahteraku. Iblis bilangnya kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Tapi saya katakan, aku berikan damai sejahtera kepada kamu. Yang dunia tidak bisa berikan. Berarti damai sejahtera Tuhan tidak bisa disaingi dengan apa yang dilakukan oleh setan. Tergantung kembali, saudara mau berbahagia, jangan datang kepada setan. Jangan datang kepada orang fasik. Datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Ada haleluya. Ada tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Waktu saya sudah selesai. Jadi Bapak Ibu Saudara yang di rumah, ya, setelah firman Tuhan ini, bagaimana Anda? Saya tidak tahu Anda ada di mana dan dalam keadaan apapun Anda berada. Mungkin Anda memikir, kok hidup saya seperti ini tidak berubah. Makanya Tuhan Yesus ada. Nanti musim Natal ini dia akan datang. Dia Raja Damai. Dan juga dia Juru Selamat Anda dan saya. Saudara bukan hanya diberi damai sejahtera sebagai dalam dunia, diberikan keselamatan yang kekal. Itulah Tuhan Yesus. Dan dia bukan setan. Dia bukan manusia biasa. Dia adalah Tuhan. Iblis pun, setan-setan mengatakan, aku tahu kamu siapa. Kamu adalah anak Allah yang maha tinggi. Malaikat juga bilang begitu. Tadi pagi kita baca, malaikat bilang kepada Maria, Tuhan, anak Allah yang maha tinggi akan menaungi kamu. Malaikat mengakui, iblis mengakui itu. Setan kan malaikat juga yang jahat. Tapi Gabriel kan malaikat yang baik. Dua-duanya bilang hal yang sama. Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Tinggal Anda mau percayanya gimana. Seperti saya katakan minggu lalu, mungkin Anda beragama. Agama is okay, tapi manusianya bagaimana? Orang-orang yang dalam agama ini bagaimana? Kita semua perlu damai, betul? Raja sejahtera. Tidak ada agama diharuskan berperang dengan agama lain, tidak ada. Mungkin masalah hati aja ya. Masalah keegoan. Dan saya tahu siapa yang menyebabkan itu, kalau bukan iblis sendiri ya.
Jadi saya akan berdoa, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu perlu berdoa. Doa bersama saya. Katakan, Tuhan Yesus, ternyata aku perlu datang kepadamu dengan segala keletih lesuhan hidupku, beban beratku, kedepresian aku, segala masalah hidupku, aku menyerahkan kepadamu. Karena aku percaya Engkau akan memberikan aku kelegaan, bahkan damai sejahtera. Dan Engkau juga akan memberikan aku air hidup yang memancar dari hidupku sampai hidup kekal. Tuhan Yesus, aku mau memiliki damai sejahtera itu. Aku mau memiliki air hidup itu dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini aku bersujud dalam doa ini. Aku bersujud dengan hatiku. Dengan mengatakan, terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur. Karena Engkau adalah Raja Damai. Dalam namamu, aku berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita tutup ibadah ini. Katakan, kiranya kasih Bapa yang kekal, kasih yang luar biasa, yang sangat-sangat agape, tidak pilih-pilih, dan seluruh anugerah dari Tuhan Yesus, Raja Damai itu, dan persekutuan, bahkan kuat kuasa dalam Roh Kudus-Nya, menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha, selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa. Semua katakan, amin. God bless you, shalom, sampai bertemu lagi. Terima kasih.